Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Ira Sukanti yang selalu hadir untuk memberikan informasi seputar traveling dan tempat wisata. Jangan lupa simak info di video ini sampai habis ya teman-teman. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar saya dapat selalu berjumpa dengan teman-teman dengan video di tempat wisata yang kece abis pastinya. Perjalanan kami kali ini menuju ke air terjun Kedung Kayang, Magelang, Jawa Tengah teman-teman. Kami lewat jalur Kopeng. Lewat jalur ini nih asik banget teman-teman. Sayang kalau dilewatkan tanpa mengabadikannya melalui foto atau video. Jalur yang berkelok-kelok, belum lagi kalau pas ada kabut teman-teman, tambah syahdu tentunya. Perjalanan kita terhenti sejenak untuk mampir di salah satu kedai. Di tempat ini kita bisa beli gorengan hangat, makan, ataupun ke toilet. Nah, dari Kopeng kita masuk jalur arah Magelang. Jalannya lumayan ekstrim ya teman-teman. Pastikan kendaraan yang kita naiki dalam kondisi fit. Jalannya itu selain berkelok-kelok juga naik turun gitu. Kadang ada tikungan tajam. Untuk mendahului kendaraan depan juga harus ekstra hati-hati. Di kanan kiri penuh dengan tebing dan jurang ya teman-teman. Nah, kita melewati tempat wisata Ketepas nih teman-teman. Kita masih lanjut perjalanannya ya. Jika tujuan berlibur teman-teman adalah untuk mencari ketenangan dan keasrian alam, tentu dua hal itu tidak bisa ditemukan di objek wisata air terjun yang ramai kunjungan. Oleh karena itu, perlu untuk terlebih dahulu mencari tahu apakah air terjun tujuan sudah ramai atau belum. Salah satu air terjun yang masih cukup asri dan belum terlalu ramai kunjungan alias masih alami adalah Kedung Kayang. Air terjun yang satu ini berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tepatnya di Dusun Ngagrong, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Oke, di depan ada jalan bercabang. Kita masuk aja jalan gang yang ada tulisannya Wisata Kedung Kayang. Dari mulut gang itu tidak jauh ya teman-teman. Area parkir kendaraan pun tidak jauh lagi nih teman-teman. Oke, usai membayar tiket masuk sebesar Rp4.000, perjalanan menuju air terjun dilakukan dengan berjalan kaki. Nantinya akan dijumpai dua persimpangan, yakni ke spot panorama atas atau menuju titik air terjun bawah. Yang menjadi magnet utama para pengunjung untuk datang ke air terjun Kedung Kayang adalah terdapat dua opsi jalur trekking, yaitu jalur menuju ke atas air terjun dan jalur menuju dasar air terjun. Terserah kita mau menikmati keindahan air terjun Kedung Kayang dari atas terlebih dahulu atau menuju dasar air terjun Kedung Kayang dulu. Oke, kita menuju ke atas air terjun dulu nih teman-teman. Kita akan berfoto di spot pohon. Sedikit menguji adrenalin ya teman-teman, karena kita itu berdiri di tempat yang sangat tinggi. Di sini kita cukup membayar Rp5.000 per orang.
Untuk kamera, bisa memakai kamera sendiri ataupun fotografer di tempat wisata. Ini dia hasil jepretan di spot air terjun atas, teman-teman. Selanjutnya kita menuju titik air terjun. Jalan setapak menurun akan menjadi rute yang harus dilalui. Meski sudah dicor, kondisi jalan cukup licin karena terdapat lumut tipis di atasnya. Perjalanan akan lebih nyaman jika mengenakan alas kaki yang tidak licin ya teman-teman. Sekitar 10 hingga 15 menit berjalan turun, sampailah perjalanan di tepi sungai yang bersumber dari air terjun. Namun bukan berarti rute menjadi lebih ramah nih. Justru tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai nih teman-teman. Ternyata perjalanan untuk sampai di titik air terjun utama harus menyeberangi sungai. Ketika musim hujan, debit aliran sungai cukup deras sehingga butuh nyali untuk melaluinya. Ada dua cara menyeberangi sungai, yakni berjalan di tengah arus atau melompat di atas bebatuan. Keduanya sama-sama butuh nyali yang besar nih teman-teman. Risiko melompati batu tentu adalah terpeleset dan terjebur ke sungai. Sementara jika berjalan di tengah arus sungai, risikonya adalah kehilangan keseimbangan dan terjebur ke sungai. Nyali harus semakin dipompa jika membawa serta perlengkapan elektronik yang mahal seperti smartphone atau kamera. Lebih baik jika membawa tas anti air untuk melindungi alat elektronik dari basah jika sampai terjebur ke sungai. Perjalanan berlanjut dengan melewati jalan setapak di pinggir sungai. Sesekali perjalanan harus melewati bebatuan nih teman-teman. Ternyata rute menuju air terjun harus sekali lagi melewati sungai. Pengunjung harus pintar memilih bagian sungai mana yang cukup dangkal. Setelah melewati sungai kedua, titik air terjun tidak jauh lagi. Kondisi medan di sekitar air terjun terdiri dari bebatuan. Semakin dekat dengan air terjun, titik air di udara cukup terasa karena derasnya aliran air terjun. Pengunjung air terjun Gedung Kayang yang tidak terlalu ramai membuat suasana begitu mendamaikan. Hanya duduk di atas batu sembari mendengarkan deru air terjun rasanya begitu syahdu. Panorama air terjun utama begitu mengagumkan. Aliran yang deras tampak bagaikan tirai putih raksasa. Untuk ketinggian air terjun yaitu 40 meter teman-teman. Pemandangan sekitar yang berada di sebuah curug besar juga tak kalah mempesona. Jika musim hujan, tampak pula air terjun kecil yang menghiasi pandangan. Berfoto di depan air terjun menjadi aktivitas favorit yang dilakukan pengunjung, termasuk kami. Dengan sudut yang pas, hasil foto dengan latar belakang air terjun yang deras menjadi kenang-kenangan tak terlupakan usai melewati rute yang cukup sulit menuju titik air terjun. Namun, jika ingin berfoto, hendaknya tidak terlalu lama mengarahkan kamera ke air terjun teman-teman. Titik air yang begitu banyak mampu membasahi kamera dengan cepat. Jika terlalu basah, kamera bisa saja rusak. Satu hal yang perlu diperhatikan, kunjungan ke air terjun Gedung Kayang paling tepat dilakukan ketika hari cerah. Saat hujan, air terjun bisa saja banjir, sehingga membahayakan. Jika cuaca memburuk, petugas akan meminta pengunjung segera naik melalui pengeras suara. Oke, ini dia hasil jepretan selama di air terjun bawah teman-teman. Nama Gedung Kayang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kedung yang berarti air terjun dan kayang yang berarti langit.
Terdapat juga cerita misteri atau mitos yang berkembang tentang air terjun Gedung Kayang teman-teman. Cerita tentang sumber mata air yang berasal dari pecahan telur. Tampaknya udah mulai gerimis nih teman-teman. Kita bersegera aja untuk naik kembali. Oh iya, air terjun Gedung Kayang buka dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Di area parkir tersedia fasilitas kamar mandi untuk bilas atau mandi, serta tempat sholat. Di sepanjang jalan pun penduduk setempat membuka warung di depan rumah, menyediakan makanan atau cemilan bagi para pelancong. Nah, gimana teman-teman? Asik kan? Oke teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa bahagia. I wish you a happy trip. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.